mengikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita masuk dalam saat hening. Saat hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kami. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita menyanyikan Kidung Pasaman Jawi, angka 1 Sangdoso Pitu. Kangge nyawisaken diri nampi wedaring sabda. Kula sampun siyaga Gusti sumadyo nampeni sabda mulya. Kula sujud manembah Gusti marang abiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya. Kawula sumawis manah samekta ing gati. Sampun
Ibu, Bapak, Saudara-saudari kekasih Kristus, bacaan kita saat ini dari Kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 6 sampai 15. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kades, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu, telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon Tarbantin di Yaanaim yang dekat Kades. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Demikianlah sabda Tuhan berbagi setiap kita yang mendengar dan menindaklanjuti sabdanya. Haleluya. Tema renungan saat ini, Barak. Ibu, Bapak, Saudara-saudari kekasih Kristus, Barak tidaklah istimewa. Mungkin ia yang akan lebih dahulu mengaku bahwa jasanya melawan angkatan perang Kanaan di bawah komando Sisera sama sekali tidak berarti. Memang Barak bukanlah pahlawan. Ia bahkan seorang yang agaknya tidak mempunyai ambisi pribadi, tidak segan bergantung kepada wanita. Mungkin banyak di antara kita sama seperti Barak, sangat sukar tampil di depan, ragu-ragu dan selalu memerlukan bantuan maupun komando. Apakah yang dapat saya lakukan bagi Tuhan? Tetapi, sekecil-kecilnya iman, seperti kecilnya iman Barak sekalipun, toh mampu membuat bintang-bintang meninggalkan peredarannya untuk memerangi Sisera. Ibu, Bapak, Saudara-saudari kekasih Kristus, untuk kita renungkan. Baiklah kita menimba kekuatan dan inspirasi dari kisah Barak ini. Kita tidak perlu menunggu sampai iman dan kepercayaan kita berkembang menjadi sehebat seorang pahlawan iman, melainkan rela menggunakannya walaupun kecil. Barangkali justru inilah yang disebut kepahlawanan sejati. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening.
Saat hening selesai, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk sabda-Mu. Sungguh-sungguh menginspirasi dan memotivasi kehidupan kami. Karena sabda-Mu sungguh menjadi sumber hikmat bagi kami, petunjuk bagi kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Sehingga kami tidak salah langkah, tapi senantiasa menuruti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersatu hati dalam iman dan harapan, berdoa untuk dunia, berdoa untuk bangsa Indonesia, terkhusus kota Salatiga dan kota-kota di sekitarnya. Mohon belas kasih-Mu ya Allah untuk apa yang terjadi di Indonesia ini. Pandemi corona belum berakhir, disusul rupa-rupa bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial kemanusiaan. Menjadi keprihatinan kami bersama, menjadi pangatak dan pamberek kami bersama, untuk mewujudkan belas kasih-Mu itu bagi sesama yang membutuhkan. Berkati pemerintah dari pusat hingga daerah dan jajarannya untuk sungguh-sungguh dimampukan menghadapi pandemi virus corona maupun bencana alam dan bencana sosial ini. Tokoh agama, tokoh masyarakat, penegak disiplin, aparat keamanan, tenaga medis, tenaga profesional, para sukarelawan yang terus bahu-membahu untuk berjuang menghadapi pandemi virus corona maupun bencana alam dan bencana sosial. Biarlah kami juga terus terlibat baik dalam doa-doa kami, dana kami, maupun daya kami. Ya, saudara-saudara kami terus merasakan pemeliharaan Allah melalui kehidupan kami. Demikian pula gereja-Mu secara organisasi maupun organisme. Biarlah kami juga terus tergerak untuk mengulurkan doa-doa kami, bantuan kami, dana dan daya kami. Sehingga apa yang kami nyatakan sebagai bagian jawab atas tugas tanggung jawab moral, sosial, spiritual kehidupan menggereja. Terkhusus gereja-Mu GKJ Salatiga Timur dalam mempersiapkan 3 pepantan, Karanggondang Lawan Gubang Setro untuk berbiak, dan juga menahbiskan Vikaris Nugroho Wisnu Trisasongko. Tuhan rahmati dan restui, sehingga di tanggal 18 Februari nanti boleh berjalan dengan baik, lancar, aman. Demikian pula segenap umat-Mu, anak-anak sampai adiuswa, dengan segala pergumulan, harapan dan kebutuhan hidupnya. Allah senantiasa campur tangan, ngerekso jangkung dan ngerimati setiap kami, sehingga kami terus bertekun untuk saling memperhatikan, mendoakan, mendorong di dalam iman, pengharapan, kasih dan syukur satu dengan yang lain. Ya Allah, Engkau mendengar setiap ungkapan isi hati kami, doa-doa pribadi yang kami naikkan kepadamu. Sepenuhnya kami serahkan di dalam kebijaksanaan dan kuasa Allah. Inilah panuwun dan panyuwunan kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita bersama arahkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Kristus datang. Amin.
Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.